Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa talabul ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para hamba Allah semuanya, yang semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semakin taat kepadanya, diberikan waktu sempat untuk kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah yang akan kita jadikan bekal untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan amal-amal soleh kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Para hamba Allah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita melanjutkan pembacaan dari hadis kitab Riyadhus Shalihin, masih di babus sabr. Hadis yang ke-19. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Apa sabda beliau? Mari kita perhatikan dengan baik-baik dan seksama. Perkataan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza aradallahu bi'abdihi khairan. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki suatu kebaikan kepada hambanya, ajjalalahul 'uqubah fid dunya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan hukumannya di dunia. Ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hambanya, niscaya Allah akan menyegerakan hukumannya di dunia. Ya. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarr amsaka anhu bidzanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Dan sebaliknya, apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan, menghendaki keburukan terhadap hambanya, maka apa? Amsaka anhu bidzanbihi. Allah akan menahan dosanya hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sehingga dia akan dibalas secara sempurna di akhirat pada hari kiamat. Sebaliknya tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki suatu keburukan kepada hambanya, maka Allah akan menahan dosanya di dunia, tidak diazab di dunia, tidak diberikan balasan di dunia, namun Allah akan sempurnakan balasan keburukan di akhirat kelak pada hari kiamat. Dan Nabi juga bersabda lanjutannya, inna 'idhamal jazaa ma'a 'idhamil bala.
Sesungguhnya besarnya balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu seiring atau sesuai dengan besarnya ujian. Jadi besarnya balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan besarnya ujian, besarnya cobaan. Wa innallaha ta'ala idza habba qauman ibtalahum. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila Allah mencintai suatu kaum ibtalahum, niscaya Allah pasti mengujinya. Ya. Faman radiya falahur ridha, barang siapa yang dia ridho, ikhlas dengan musibah yang telah Allah berikan, falahur ridha, maka pun dia mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita, dan sebaliknya barang siapa yang dia menolak musibah, tidak mau, menolak, murka, marah terhadap musibah yang telah Allah berikan, yang telah Allah tetapkan, falahus sukh, maka baginya pun kemarahan dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa qala haditsun hasan, dan hadis ini derajatnya hadis yang hasan. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan beberapa pelajaran yang kita bisa petik dari hadis ini, bahwasanya yang pertama, apabila Allah menghendaki suatu kebaikan, maka niscaya Allah akan menyegerakan balasan atau hukumannya di dunia. Ya. Jadi kalau seandainya Allah memberikan kebaikan kepada seorang hamba, maka apa? Dosa-dosa yang dia kerjakan Allah tunaikan di dunia. Allah hukum di dunia. Allah berikan balasan di dunia. Sehingga apa? Besok ketika di akhirat dia sudah tidak lagi mendapatkan balasan dari dosa-dosanya. Ya. Ini betapa Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya. Sehingga apa? Kenapa? Karena ketika balasan di dunia, hukuman di dunia itu lebih ringan daripada hukuman di akhirat. Sehingga Allah begitu cintanya kepada hambanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki kebaikan, mencintai hambanya, Allah berikan hukumannya di dunia. Sehingga apa? Hukuman di dunia lebih ringan daripada hukuman di akhirat, dan hukuman di dunia ketika sudah diberikan balasan hukuman di dunia, maka tidak ada lagi hukuman di akhirat. Ya, tinggal masuk ke dalam surga, sudah bersih di dunia. Namun sebaliknya, yang kedua, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan kepada hambanya, Allah menghendaki keburukan kepada hambanya, maka apa? Allah akan menahan dosanya. Artinya menahan dosanya, membiarkan terus berbuat dosa tanpa diberikan balasan, ataupun diberikan balasan hanya sedikit. Ya, diberikan balasan hanya sedikit di dunia. Balasan mungkin diberikan sakit, mungkin diberikan kebangkrutan. Tapi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Tapi balasan yang sempurna nanti di akhirat. Jadi ada orang-orang yang ketika Allah menghendaki keburukan di dunia kepada hambanya, mungkin dia tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, tidak pernah, Allah berikan kelancaran rezeki. Ya Allah juga berikan mungkin sedikit kebangkrutan, Allah berikan sedikit rasa sakit. Itu sebagai ya hukuman di dunia. Tapi nanti ketika di akhirat, hukumannya, balasannya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hukuman di akhirat jauh lebih berat, jauh lebih menyakitkan daripada hukuman di dunia. Maka ketika Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, Allah berikan balasan hukuman di dunia. Supaya apa? Dia sudah bersih di dunia, ketika di akhirat tinggal masuk surga. Ya. Kenapa? Karena balasan di dunia lebih ringan daripada balasan di akhirat. Hukuman di akhirat. Sedangkan yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan kepada hambanya, maka apa? Maka Allah akan menahan dosanya. Ya.
Sehingga apa? Allah akan memberikan balasannya kelak di akhirat, yang balasan di akhirat jauh lebih menyakitkan, jauh lebih pedih, dan jauh lebih berat. Ya, maka inilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hambanya dan menginginkan keburukan kepada hambanya. Dan inilah hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam lanjutan hadis Nabi mengatakan, inna 'idhamal jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan pahala itu sesuai dengan kadar ujian dan cobaan musibah. Kalau seandainya ujiannya kecil, pahalanya semisal. Kalau seandainya cobaannya sedang, pahalanya semisal. Semakin besar ujian, maka semakin besar pula pahala yang Allah berikan kepada hambanya. Kemudian salah satu juga bagaimana Allah mencintai hambanya, salah satu tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala ya adalah apa? Allah memberikan ujian. Ini ya. Jadi ketika Allah mencintai hambanya, tadi yang pertama dengan diberikan hukuman di dunia. Sehingga apa? Di akhirat sudah tidak ada lagi dosa, sehingga tinggal hisabnya ringan, perjalanannya mudah. Kenapa? Sudah tunai di dunia, kontan, diberikan balasan di dunia. Ini bagaimana cara Allah mencintai hambanya. Begitu juga bagaimana cara Allah mencintai hambanya, salah satunya adalah apa? Allah memberikan ujian. Loh, mungkin di antara kita banyak yang bertanya-tanya. Loh, bagaimana mungkin ketika kita mencintai kok malah diuji, memberikan ujian? Ya, itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diuji kadar kecintaan kita kepada Allah. Seberapa besar cinta kita kepada Allah, seberapa besar iman kita kepada Allah, maka keimanan dan kecintaan kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam musibah. Mungkin dengan sakit, mungkin dengan kebangkrutan, mungkin dengan kesempitan rezeki, mungkin dengan kemiskinan, mungkin dengan keluarga yang sakit atau apapun itulah. Ya, ini adalah bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya. Ya, itu dengan apa? Memberikan ujian, memberikan cobaan, memberikan ya musibah kepada hambanya. Faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang hambanya ridho, ikhlas menerima ujian, musibah tersebut yang Allah tetapkan, falahur ridho. Maka baginya pun ridho, ketetapan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika diuji dia menerima dengan ikhlas, ridho. Maka dia pun mendapatkan ridho dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita, dan barang siapa yang dia itu murka, marah, menolak musibah, tidak mau menerima musibah cobaan yang datangnya dari Allah, falahus sukht, maka baginya pun kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya para hamba Allah, setiap manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar keimanannya masing-masing kepada Allah dan kecintaannya. Dan salah satu bentuk cinta Allah kepada hambanya, yang pertama Allah berikan hukuman di dunia, sehingga di akhirat tidak ada lagi dosa, sehingga perjalanan menuju surga dimudahkan oleh Allah. Yang kedua, tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah Allah memberikan ujian. Sehingga apa? Ketika dia ikhlas, ridho, bersabar, mengharapkan pahala hanya dari Allah, maka inilah jalan menuju surga Allah. Maka inilah cinta yang Allah berikan. Ya. Beda dengan manusia, ketika memberikan cinta dengan diberikan kenikmatan. Ya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala ketika ingin mencintai, kadar cinta hambanya kepada Allah, kadar imannya kepada Allah, Allah berikan ujian. Ketika dia bersabar, menerima, ikhlas, ridho, maka berarti dia adalah orang yang betul cinta, orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita hendaknya wajib untuk bersabar. Kenapa? Fa inna 'idhamil jaza ma'idhamil bala. Karena besarnya pahala
ya balasan dari Allah itu sesuai dengan kadar ujian dan musibah. Semakin besar ujian, maka semakin besar pula pahala yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.